Kaligrafi itu sebetulnya sudah saya lakoni sejak masih zaman SMP. Cuma kebetulan otodidak kira-kiranya. Jadi belajar mandiri lewat buku lah panduannya. Dan selepas SMA, karena memang bakat seni saya, khususnya seni rupa mungkin, yang lebih menonjol, akhirnya saya kekeh gitu, kalau bahasa Sunda itu pengen ke IKJ tadi ya. Sebetulnya niatannya ke IKJ gitu, tapi orang tua itu justru malah melarang ya, dengan bahasa yang agak khas waktu itu. Kata Babe, karena memang kita di Betawi ya, lu mau jadi orang gila lo masuk IKJ gitu kan. Karena mungkin lihat ke banyak mahasiswa IKJ, dan memang kebetulan ada saudara juga yang sudah lebih dulu di sana, yang dari sisi tampilannya memang seperti urakan gitu kan. Jadi orang tuh mungkin agak nggak setuju di situ. Maka selepas tidak di ACC keinginan saya untuk IKJ kuliah itu, akhirnya saya minta ke Jawa ya, ke Madura, khususnya di Jawa Timur itu, di Pulau Garam itu. Nah, di sana saya sudah makin menguatkan kaligrafi ya. Sampai akhirnya karena tidak bertahan lama, kurang lebih 94, 95, 96, 97 saya balik ke Jakarta. Dari Jakarta kemudian langsung ke Sukabumi melanjutkan pelajaran itu. Dan jodohnya ya, dari dulu sejak di SMP SMA saya sudah mulai mengenal nama LEMKA ya. LEMKA itu Lembaga Kaligrafi Al-Quran ya. Dan belum ada pesantrennya waktu itu, tahun-tahun itu. Tapi 98 ketika saya sudah di Sukabumi ya, 97 saya masuk Sukabumi di kota itu. Kemudian 98 informasi dibuka pesantren kaligrafi Al-Quran. Dan saya masuk sebagai santri di angkatan pertama kebetulan. Dan qadarullah gitu. Dalam waktu diklat 4 bulan kemudian saya diminta menemani Ustadz Uun yang merupakan adik dari pimpinan pesantren Ustadz Didin Sirojudin ya. Namun kemudian Ustadz Uun kembali ke Tangerang karena memang ada yayasan yang harus dikelola di sana, dan sayalah yang diminta untuk menggantikan posisi beliau sebagai kalau dulu bahasanya direktur Balai Diklat ya. Jadi kalau sekarang dimudahkan menjadi ketua diklat saja gitu. Kalau dulu direktur, jadi memang kesannya lebih gagah ketimbang hanya ketua aja gitu kan. Sampai 2005 saya menjalani itu, dan memang itu masa-masa awal ya perjuangan kita dari katakanlah mungkin kalau bahasanya modalnya itu rumah panggung ya, yang kemudian diolah menjadi asrama. Kadang-kadang juga kita para santri tidur di masjid gitu kan, karena asrama cukup terisi oleh beberapa santri. Dan akhirnya saya menjalani tadi belajar sambil mengajar, kemudian juga diberi kesempatan untuk tampil di beberapa event MTQ mulai dari tingkat kota, kabupaten, provinsi hingga nasional. Dan terakhir saya lomba itu ya MTQ tahun 2000 ke-19 di Palu, Sulawesi Tengah, yang sempat gempa beberapa waktu lalu ke belakangnya.
Ya itu juga yang sempat saya tolak ke pimpinan Pak Kiai Didin Serujudin itu. Saya bilang, Tad, saya pengen pulang ke Jakarta gitu. Karena memang saya niatnya beres kuliah itu pulang ke Jakarta aja, bahkan nggak ada niat nikah di Sukabumi, kemudian juga mencari kehidupan di Sukabumi, nggak ada. Niatnya pulang. Nah ternyata kata beliau, Bob gitu kan, zaman tersebut pun ada sahabat yang cukup muda, kemudian Rasulullah dipilih untuk memimpin komando perang kan gitu. Jadi berdasarkan itulah akhirnya saya semakin termotivasi, ya kalau memang saya layak, akhirnya saya terima permintaan dari guru saya itu ya Pak Kiai Didin untuk membantu mengembangkan kaligrafi. Ya tadi banyak sekali hal-hal yang pada akhirnya saya alami. Kaitannya tadi dengan, ya kalau bahasa kita mungkin kesulitan ya dalam mengelola pesantren. Yang pertama karena memang pimpinan ada di Jakarta, YIN waktu itu di Ciputat. Nah jadi luar biasa kita kerepotan gitu ya menghadapi berbagai hal yang tentunya tadi kaitannya masalah. Tapi masalah yang paling prinsip sebetulnya tidak datang dari internal pesantren. Karena tidak semua masyarakat yang ada di sekitar Lemka itu pada awalnya itu pro. Jadi ada beberapa dari warga yang kontra. Tapi pada akhirnya dalam perjalanannya saya banyak belajar dari para sesepuh yang ada di kampung Yaudah di mana Lemka berdiri ya di Karamat itu. Jadi mereka memberikan support, motivasi ya bagaimana caranya agar kita tetap bertahan, kemudian berpikir bijak dan arif di tengah usia yang masih semangat-semangatnya untuk kasarnya kalau harus perang mendingan perang milihnya kan gitu ya. Tapi mereka memberikan gambaran jangan gitu kan hadapi, bahkan mereka melarang. Ada satu tokoh masyarakat sana, almarhum Pak Haji Iri Atmaja ya, ketika saya ajak ngobrol terhadap kendala yang dihadapi pesantren berkaitan dengan masyarakat, beliau bilang ini kalau you nyerah di sini ya, bahasa beliau hari itu seperti itu ya. Kalau you nyerah hari ini, you mau belajar di mana lagi? Pelajaran yang terjadi di masyarakat itu nggak dapetin di kampus, di universitas, ya. Inilah pelajaran sebenarnya gitu, ya. Pelajaran sebenarnya. Jadi akhirnya karena sering mendapatkan motivasi, saya mencoba membangun lagi kekuatan mental saya untuk tetap mengawal pesantren kaligrafi ini, ya. Lemka itu, kalau dari awal kita bicara Lemka, maka Lemka berpusat di Jakarta, dilahirkan di Jakarta. Pendirinya adalah Kiai Haji Didin Serujudin Air, ya. Beliau kebetulan dosen di adab di IAIN Syarif Hidayatullah, kalau sekarang jadi UIN ya. Nah, memang tidak ada yang dipelajari di Lemka kecuali kaligrafi. Dan ini adalah bagian daripada PAN, seni budaya Islam, yang memang terus kita oleh Lemka itu dikembangkan. Jadi takhusus spesial mempelajari kaligrafi, cuma bedanya tadi bukan hanya hitam putih, tapi dalam beragam media, ya. Terlebih kalau untuk event MTQ, di MTQ itu ada cabang kaligrafi, golongan, hiasan, mushaf, naskah, ya, kemudian dekorasi, bahkan yang terakhir ini sudah ada cabang kaligrafi, golongan kaligrafi kontemporer, bahkan di MTQ Korfri ya, khusus para PNS itu ya, abdi negara itu sudah dibuka golongan digital. Di luar tadi kebutuhan kaligrafi MTQ, kita juga ada kaligrafi terapan. Jadi terapan itu maksudnya tidak hanya belajar kaligrafi untuk MTQ, tapi ada terapan itu misalkan untuk kebutuhan dekorasi masjid, kemudian membuat desain untuk kebutuhan cover-cover buku dari kerjasama dengan para penerbit ya.
Jadi kajian kaligrafi itu tidak hanya untuk kalim teki, tapi juga termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana para santri diberikan pembinaan pengkaderan. Jadi mereka dari sini harus bisa ngajar lagi. Artinya ngajar itu nanti punya anak santri lagi gitu kan. Terus itu yang kita inginkan, karena emang LMK didirikan itu adalah tujuannya untuk mensyiarkan kaligrafi seluas-luasnya, ya, sehingga tidak juga kalah pentingnya kita berharap nantinya bisa merubah kiblat kaligrafi Timur Tengah menjadi ke Asia, khususnya Indonesia gitu. Dan itu sudah mulai terasa hari ini, karena beberapa khotot sudah mulai tidak lagi memandang remeh khotot Indonesia yang dibuktikan dengan kejuaraan-kejuaraan yang sudah diraih. Saya membiasakan ketika membuat karya itu biasanya dalam keadaan suci dari hadas minimal, ya, karena kebanyakan yang kita gores itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Ketika membaca kitab pun para ulama kita menyarankan agar dalam kondisi bersuci, kira-kira gitu. Kan saya kira nggak ada bedanya antara membuat karya yang apakah kita untuk nikmati secara pribadi maupun karya-karya yang akan dinikmati oleh orang lain. Maka sebisa mungkin itu saya lakukan. Bahkan ketika butuh ide-ide yang berbeda dengan karya-karya sebelumnya, seringkali saya paksain salat hajat misalkan, agar diberikan keringanan untuk mencari ide-ide yang sekiranya beda dengan ide-ide yang udah-udah gitu. Kan emang guru-guru saya seringkali menyampaikan amalkan untuk tidak putus wudhu kan gitu. Terlebih itu bisa mencegah hal-hal negatif, ya, termasuk untuk karya-karya yang saya buat secara kasat mata mungkin bisa jadi orang melihat ya, tapi bahkan ada ini sederhana tapi kok kelihatannya gimana gitu ya. Mungkin itu salah satu efek dampak dari karya-karya yang dibuat antara yang menggunakan sebelumnya bersuci dengan yang tanpa bersuci, bisa jadi seperti itu. Ayat-ayat yang saya buat sebetulnya variatif dari sisi tema misalkan ya. Jadi tapi biasanya nggak akan jauh dari tadi ayat zikir ya, karena begitu banyak ayat tentang zikir, kemudian ayat istighfar atau kalimat-kalimat yang berkenaan dengan nikmat, nah gitu ya. Karena nikmat pun nggak kalah banyaknya Allah berikan kepada kita, sehingga itu tuh biasanya menjadi ayat-ayat yang sangat sering kali saya ulang-ulang dengan bentuk rupa yang berbeda gitu kan. Misalkan ingin hati tenang, maka saya berikan ayat zikir. Ingin senantiasa diberikan kemudahan, kelapangan rezeki, maka saya kasih ayat-ayat juga yang berkaitan dengan hal yang dituju tadi, seperti itu. Bagi kami, saya secara pribadi misalkan, ya umumnya para khotot kaligrafer itu, ketika berkarya memang tujuan yang utama adalah dakwah bil qawas, ya, dengan kanvas kah medianya itu, atau kertas hitam putih, atau mungkin bisa jadi lukisan dalam kaca, kulit dan seterusnya. Jadi lebih kepada dakwah sebetulnya. Misalkan ada beberapa lukisan basmalah, ini ada istighfar, juga ayat tentang haji misalkan ya. Berarti itu adalah ayat-ayat yang memang saya tekankan agar dengan basmalah perintahnya kita harus memulai segala sesuatu hal dengan basmalah. Kenapa? Karena memang agar dia bernilai ibadah kan gitu. Nah itu istighfar misalkan dalam lukisan yang kedua ini, ya siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa ya. Jadi maka itu saya sisipkan sebagai media dakwah dari saya kepada para penikmat karya-karya saya, agar mereka senantiasa ingat untuk selalu membaca istighfar kan gitu ya. Jadi itu kan yang paling indah ya. Jadi berikan Allah kalaupun tidak dibayar di dunia ini dalam bentuk tadi rupiah, tapi pahala kira-kira gitu ya. Karena membuat orang senang itu kan sudah berpahala itu, jadi ibadah kan gitu ya. Jadi mereka melihat sampai seringkali ketika kita beres
membuat dekorasi masjid misalkan. Jadi mereka luar biasa, adem banget ini di masjid katanya, indah banget. Itu kan artinya ada sentuhan-sentuhan yang secara langsung dinikmati oleh para jamaah ketika mereka masuk masjid. Ketika mereka memandang lukisan, entah mungkin tersentuh langsung dengan mana ayat kalau mereka langsung pahami, atau mungkin dengan warna-warna yang kita kombinasi dengan begitu baiknya sehingga mereka juga merasa, kok enak ya kayak gitu ya. Jadi itu bagi kami tadi diarahkan semata-mata ibadah kepada Allah gitu. Jadi hampir semua para khotod ya, kaligrafer itu yang pertama tentu belajar kaligrafi lillah ya, karena Allah. Tapi kemudian Allah tidak membiarkan para hambanya itu bersusah payah tanpa ujroh, tanpa imbalan, kira-kira kita rewardnya. Terlebih kata Imam Ali, Sayyidina Ali bilang, alaikum bihusnil khod fa innahu min mafatihid, ya. Kamu sekalian siapa saja ya, pelajari kaligrafi karena sesungguhnya kaligrafi itu adalah pembuka ya rezeki, kira-kira begitu. Dan pernyataan itu sejak awal disampaikan oleh guru-guru BMK ya. Dan saya sendiri yang mengalami gitu, ternyata memang luar biasa berkah ya. Saya bisa mengatakan ya, saya menyelesaikan kuliah, kemudian saya sudah punya anak-anak, saya membiayai mereka ya. Itu banyak karunia yang saya dapatkan dari kaligrafi. Maka kalau bahasa Al-Quran, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, kira-kira nikmat mana lagi yang saya dustakan dari kaligrafi, kira-kira gitu.